Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu ucapkan anak-anak ibu sehat-sehat saja ya. Kita terus akan mengikuti pembelajaran daring. Mudah-mudahan anak-anak bonita semuanya tetap rajin membuka buku, tetap mengikuti protokol kesehatan dan tetap semangat. Itu yang paling perlu ya. Baik, ibu akan menerangkan pembelajaran 6. Ya, anak-anak ibu bantu semuanya membuka buku halaman 24 ya. Semuanya membuka buku halaman 24. Nah, di halaman 24 anak-anak Bu Anita akan menemukan gambar ya. Gambar di situ ayo bermain ya. Semuanya membaca. Nah, di halaman 24 itu jenis permainan. Tapi karena kita belum bisa bertemu muka, jadi anak-anak ibu belum bisa ikut bermain dengan menggunakan kartu huruf ya. Jadi kita bermainnya nanti apabila ada waktu untuk bertemu. Tapi anak-anak ibu bisa mencobanya di rumah, boleh dengan ayah dan ibunya apabila ingin melaksanakannya. Nah, anak-anak ibu wanita lihat ya. Di sana ada gambar ya. Gambar teman-teman. Jadi ibu gurunya memanggil nama Deli. Ya. Memanggil nama Deli. Nah, di situ Deli. Ayo, siapa yang sudah pandai membaca? Apa saja hurufnya? D. Ayo, sama-sama ya. D, E, L, I. Dibaca Deli. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan mana ya yang bernama Deli? Nah, coba dilihat di sana. Apakah yang memakai kerudung atau yang berkepang dua? Ya. Otomatis yang namanya Deli itu adalah perempuan. Tapi apabila anak-anak ibu wanita mengingat pembelajaran sebelumnya, pasti anak-anak ibu wanita tahu mana yang bernama Deli. Ayo, lihat tanda panah ibu. Yang bernama Deli adalah yang menggunakan kerudung. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di situ ada ayo berdiskusi di halaman 25 ya. Anak-anak pasti senang kan mempunyai teman baru ya. Kita sempat merasakan semalam suatu hari bertemu dengan teman-teman. Jadi paling tidak anak-anak ibu sudah mengenal temannya ya. Jadi bagaimana perasaan anak-anak Bu Anita pada waktu berkenalan dengan teman baru? Apakah senang atau sedih? Ya pasti anak-anak Bu Anita rata-rata senang ya. Karena kita mempunyai teman baru. Yang biasanya temannya di sekolah sekarang di rumah. Yang biasanya di rumah sekarang sudah punya teman baru di sekolah. Nah coba dilihat gambarnya ya. Nah itu kegiatan yang kita lakukan sebelum belajar. Apa biasanya? Kita melaksanakan berdoa sebelum belajar. Semalam sempat ya kita lakukan ya. Sebelum anak-anak belajar, semuanya berdoa. Nah, gambar yang di samping itu siapa ya berkuncir dua semalam ya? Nina. Nina sedang berdoa setelah makan. Kenapa dikatakan berdoa setelah makan? Kita lihat piringnya dalam keadaan kosong. Nggak ada makanannya kan? Berarti Nina telah melaksanakan makan dengan baik, tidak bersisa ya. Perhatikan. Berdoa berarti meminta kepada Tuhan. Jadi apabila kita berdoa itu kita meminta kepada Tuhan. Berdoa juga berarti mengucapkan rasa syukur. Rasa syukur itu rasa terima kasih. Ayo anak-anak ibu sebutkan. Kegiatan apa saja yang kita mulai dengan cara berdoa? Ada yang bisa menjawab? Ayo, ada?
Coba sebutkan. Amira, Efraim, Nazla, Agatha. Oh iya, pintar. Berarti anak-anak ibu sudah bisa menyebutkan kegiatan yang dilakukan. Ya, sebelum kita melakukan kegiatan kita berdoa. Jadi anak-anak ibu wanita tahu. Contohnya yang di situ cuman berdoa sebelum belajar dan berdoa setelah makan. Anak-anak ibu wanita bisa menyebutkan kegiatan lain yang dimulai dengan cara berdoa. Kita lanjutkan. Nah, kita melanjutkan menulis bilangan. Ayo menulis bilangan. Ada yang sudah tahu bilangan itu apa? Kita melanjutkan pelajaran anak ibu dari TK ya. Bilangan itu biasanya belajar berhitung. Hari ini Nina belajar berhitung. Kamu, anak-anak ibu tentu sudah bisa ya berhitung. Nah, sekarang bagaimana cara belajar menulis lambang bilangan? Ibu akan bantu ya. Menulis lambang bilangan. Nah, yang ditulis oleh Nina itu angka berapa ya? Angka 2. Bagaimana cara penulisannya? Kita mulai dari lekuk di atas, belok. Nah, seperti apa ya? Seperti itik ya? Boleh. Nah, sekarang anak-anak wanita dari rumah ikuti ya. Guru, ikuti ibu. Bagaimana caranya? Anak-anak wanita cukup meletakkan tangannya di udara. Kita mulai dari angka 1. Nah, angka 1 kita tarik dari atas ke bawah, itu garis lurus. Ya, ayo semuanya melakukan. Dari atas ke bawah. Oke, pintar. Kita lanjut angka 2. Nah, 2, ayo letakkan tangannya di udara. Ya, putar ke bawah, ke samping. Oke, mantap. Lanjut, 3. Gelombang, gelombang. Nah, sekali lagi yuk. Gelombang, gelombang. Itu 3. Nah, angka 4. Tetap ya melakukannya di udara ya. Tangannya letakkan seperti kursi terbalik. Tarik ke bawah, ke samping. Tarik garis ke bawah. Oke, itu namanya angka 4. Ya, kita lanjut angka 5. Kita mulai dari garis ke bawah, lengkung. Nah, setengah lingkaran ya. Kita ulang sekali lagi. Garis ke samping, bawah, lengkung. Itu dibaca 5. Iya, pintar. Kita lanjutkan. Kalau capek tangan kanannya, tangan kirinya lagi. Angka berapa lagi? 6. Yuk, dari atas, bulat. Bulatnya separuh aja ya. Sekali lagi, tarik, bulat. Itu namanya angka 6. Kita lanjut ke angka 7. Nah, angka 7 ya, garis serong sedikit ke bawah. Ya, kita ulang lagi. Garis ke samping, serong sedikit ke bawah. Itu namanya 7. Nah, lanjut angka 8. 8 ini mulai dari kita bulatkan saja 2 lingkaran ya. Tapi dari mana kita menulisnya? Yuk, dari bawah, lingkar naik ke atas, tambah lagi bulatnya. Putar, bertemu di tengah. Jadi ada 2 bulatan bertemu di tengah. Tapi penulisannya dari bawah ya, yang benar ya. Seperti yang Ibu pandu tadi. Oke, itu namanya angka 8. Kita lanjut. 9. Dari mana? Putar, tarik garis ke bawah. Agak mereng ya, ke bawahnya jangan lurus ya. Yuk. Putar, tarik garis agak ke bawah. Mereng ya. Namanya 9. Apa namanya? 9. Ya, angka yang terakhir kita belajar 10, ada 2 angka di sana, angka 1, tarik garis ke bawah, dan angka 0. Ya, atau angka
bulat. Nah, tuh bulat-bulat. Nah, apabila ditemukan, kita baca 10. Nah, sampai di situ anak Bu Anita sudah paham? Ya? Paham ya? Kita lanjutkan. Sebelum anak-anak Bu Anita belajar menulis di buku, kita perhatikan bagaimana caranya anak Bu Anita memegang pensil dengan benar. Nah, coba lihat gambar yang pertama. Letakkan pensil di antara telunjuk dan ibu jari. Nah, ya, yang biasanya meletakkan di antara telunjuk dan jari tengah, coba kita rubah, letakkan di antara telunjuk dan ibu jari. Ya, tahu ya, telunjuk dan ibu jari. Coba kita lihat lagi. Yang kedua, kita jepit, kemudian gerakkan dengan jari telunjuk. Ya, gerakkan pensilnya dengan jari telunjuk. Jadi anak-anak ibu menggerakkannya dengan jari telunjuk. Nah, yang ketiga, apabila kita ingin menulis, kita menggerakkan pensil secara perlahan-lahan. Jangan ditekan-tekan ya, jangan terburu-buru ya. Nanti selain kertasnya koyak, pensilnya pun mudah patah, tangannya pun jarinya sakit. Jadi gerakkan pensil perlahan-lahan atau pelan-pelan. Oke, sampai situ ada yang bertanya? Nanti yang mau bertanya boleh langsung ya japri ke Bu Anita ya. Nah, coba tuh dilihat. Gambar di samping ada gambarnya, bacaannya. Cara memegang pensil yang benar. Ya. Yang di bawah kira-kira cara memegang pensil yang bagaimana ya? Nah, yang di bawah itu cara memegang pensil yang salah. Ya. Nah, setelah tadi kita belajar memegang pensil, sekarang bagaimana cara kita duduk yang benar? Duduk yang benar di dalam kelas. Nah, coba lihat, perhatikan gambar. Nah, seperti itu, punggung agak diluruskan, posisi, cara menulis yang benar. Coba anak-anak Bu Anita perhatikan gambarnya ya. Jangan kita lekukkan tubuhnya atau kita tundukkan, karena nanti terjadi pembengkokan tulang. Karena buat anak Bu Anita kan kalau belajar di sekolah itu dalam waktu yang lama, di rumah juga seperti itu ya. Biasakan duduk dalam posisi menulis yang benar. Nah, ini siapa nih yang sering melakukan kegiatan seperti ini? Sambil tidur di meja, sambil diletakkan kepalanya di meja, itu cara posisi menulis yang salah. Bu yakin nih ada beberapa anak Bu Anita sering melakukannya ya. Mulai sekarang sama-sama kita rubah bahwa cara duduk seperti itu adalah cara menulis yang salah. Baik, Ibu akan setelah kita mengadakan pembelajaran tadi, Bu Anita akan mengadakan evaluasi. Sama-sama kita lakukan ya. Di situ susunlah huruf di bawah ini menjadi kata yang benar. Nah, anak Bu Anita mulai dari huruf yang tebal. Ya, yang tebal perhatikan. Nah, contoh yang tebal. Nah, nih contoh huruf D. Nah, oke, nomor 1. Nah, nomor 2. Cari huruf yang tebal. Jadi cara mencarinya dimulai dari huruf yang tebal. Sesuaikan dengan gambar yang di samping ya. Nah, bisa. Nomor 2. Tulislah 4 kegiatan yang kamu mulai dengan berdoa. Nah, sebutkan 4 kegiatan yang anak-anak Bu Anita mulai dengan cara berdoa. Apa saja yang anak Bu Anita ingat? Tuliskan 4 kegiatan yang dimulai dengan cara berdoa. Kita lanjut. Nomor 3.
Hitunglah banyak benda di bawah ini. Nah, di situ anak-anak Bu Anita perhatikan. Gambar nomor 1, gambar apa ya? Penghapus, ada berapa? Gambar yang kedua, dasi. Ada berapa? Dihitung, ya. Gambar ketiga, pensil. Ada berapa? Dihitung. Nah, yang keempat, gambar topi. Hitung. Hitung dengan tepat dan benar ya, pelan-pelan saja. Jangan terburu-buru. Oke, kita lanjutkan. Nomor 4. Pilihlah jawaban yang benar sesuai gambar. Ya. Gambar cara memegang pensil yang benar. Nah, yang perhatikan tadi pasti tahu. Apa gambar A atau gambar B? Ya, ingat cara memegang pensil yang benar. Anak-anak Bu Anita boleh dengan cara melingkar atau dengan cara menyilang memilihnya ya. Selanjutnya, gambar posisi duduk yang benar. Nah, tadi kan sudah Ibu terangkan kan? Gambar posisi duduk yang benar. Gambar yang mana pilih? Gambar A atau gambar B? Ya, yang tadi memperhatikan Bu Anita pasti paham. Boleh juga seperti itu. Boleh melingkar dan boleh menyilang. Pilih A atau B. Ingat, gambar posisi duduk yang benar. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Dan mudah-mudahan anak Bu Anita mengerjakannya dengan baik dan benar. Terima kasih.